Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nazmi dengan NIM 238413009 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video, dan video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nurhana Widianti MPD. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Is It Bad or Good Habit. Buku ini ditulis oleh Sabrina Ara dan diterbitkan oleh Syalah Mahat Publishing pada tahun 2023. Dan buku ini juga merupakan cetakan yang ke-6 dengan tebal halaman 134 halaman dengan panjang buku sekitar 14 cm dan lebar buku 20 cm. Penasaran dengan isi buku ini? Yuk, terus ikuti dan simak video ini. Buku ini membahas tentang bagaimana proses berpikir manusia, proses mengenali diri, dan melangkah dari kebiasaan kecil hingga ke kebiasaan-kebiasaan yang membawa kepada kesuksesan. Kemudian buku ini juga memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana cara kita memahami kekuatan kebiasaan dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan membuang kebiasaan yang buruk. Buku Is It Bad or Good Habit ini menurut saya buku yang sangat penting karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Nah, sebagian orang dari kita mungkin tidak menyadarinya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari ini dapat berdampak positif ataupun dapat berdampak negatif juga dalam kelangsungan hidup kita. Pertama-tama mari kita merenung, mengapa kebiasaan itu berkembang dalam diri kita. Menurut buku yang saya baca, bahwasanya kebiasaan itu terbentuk dari atau melalui pola pikir dan tindakan yang berulang. Namun seringkali kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam diri kita itu tanpa kita sadari, bukan? Nah, tentu saja buku ini membantu kita dalam memahami bagaimana proses berkembangnya kebiasaan atau bagaimana proses cara mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Salah satu caranya yaitu dengan kita mengenal sifat kebiasaan yang kita sering lakukan. Apakah kebiasaan itu bersifat positif atau malah negatif? Apakah kebiasaan itu dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan atau malah menghalangi kita untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, buku ini juga memberikan strategi untuk kita agar dapat meninggalkan kebiasaan yang buruk dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ini juga memerlukan kekonsistenan ataupun waktu yang cukup lama untuk membangun kebiasaan yang baik atau membangun kebiasaan yang baru dan meninggalkan kebiasaan yang lama. Nah, dari sini juga buku ini memuat langkah-langkah yang spesifik agar kita dapat mencapai tujuan kita dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan di akhir buku ini juga sangat-sangat menarik menurut saya karena di bagian akhir subbab ini mengangkat tema di mana orang-orang yang sukses dan hebat dengan kebiasaannya. Kelebihan atau keunggulan dari buku ini yaitu yang pertama, cover yang menarik dengan menggunakan warna yang terang. Kemudian yang kedua, dari segi bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketiga, adanya daftar tabel kebiasaan yang baik dan buruk yang telah kita lakukan. Sedangkan kekurangan dalam buku ini yaitu bahasanya yang bersifat reduplikasi atau banyak pengulangan kata, atau di mana bahasan yang sudah dibahas di halaman sebelumnya kembali dibahas dalam pembahasan di halaman selanjutnya. Nah, untuk kalian, saya sangat merekomendasikan sekali buku ini karena buku ini itu berisi mengenai bagaimana caranya kita untuk tidak melakukan hal-hal ataupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti menunda-nunda pekerjaan, berpikiran negatif ataupun overthinking, kemudian kritikan-kritikan dari orang lain yang kita sulit untuk menerimanya, atau
ada yang masih sulit dalam mengendalikan emosionalnya, atau bahkan masih ada yang merasa insecure terhadap orang lain, atau belum dapat memanajemen waktu seperti contohnya diri saya sendiri. Nah, dari masalah-masalah atau kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut yang pada akhirnya cenderung membuat mindset kita atau pikiran kita itu tidak dapat berpikiran positif lagi, atau kita ini kehilangan kepercayaan diri kita untuk berpikiran optimis dan dalam menjalani kehidupan inilah untuk merubah hidup kita menjadi kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, di sini saya sangat merekomendasikan sekali kepada kalian bahwa buku ini itu sangat penting bagi kehidupan, karena di dalamnya itu memuat pun cara-cara bagaimana kita dalam melakukan perubahan-perubahan atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dan lebih sehat. Kemudian yang terakhir, di sini saya ingin menyampaikan beberapa kata-kata motivasi atau quotes dari buku yang telah saya baca, yaitu salah satunya dari Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwasannya mengenali diri sendiri itu jauh lebih sukar dibandingkan mengetahui kepribadian orang lain. Oleh sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal orang lain. Dan salah satu kata-kata motivasi lagi yang menurut saya sangat menarik, yaitu dari John C. Maxwell. Beliau mengatakan, mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakan Anda, dan tindakan Anda sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan Anda. Terima kasih, sekian hasil review buku dari yang saya telah baca. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.